untuk kematian. Salawat dan salam kepada junjungan alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sebagai suri teladan kita di dalam mengarungi kehidupan ini, baik dalam bidang syariatnya, tarikatnya, hakikatnya dan ma'rifatnya, agar kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, pada ulama-ulama pewaris beliau hingga hari kiamat, yang sama-sama kita muliakan, yang kita banggakan, yang kita kasihani, yang kita kasihi, yang kita harapkan limpahannya. Abuya sebagai guru kita, guru zahir dan batin, guru syariat dan hakikat, yang membimbing lahir kita dengan syariat yang bagus, dan juga membimbing batin kita dengan hakikat yang bagus, di mana dengan keduanya kita bisa terbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila salah satu tidak ada, maka agama kita ini pincang, agama kita ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh ulama-ulama tasawuf, hendaknya manusia semua umat Islam mereka harus bersyariat dan berhakikat. Siapa yang bersyariat saja, maka dia banyak musuh, dengan makna melihat kesalahan-kesalahan sebab akibat, sehingga dia tidak melihat itu adalah ketentuan yang telah Allah tentukan sebelum ada dia. Dan juga kalau seandainya kita hanya berhakikat saja, kita melihat itu semua ketentuan Allah, kita tidak bersyariat, maka kita selalu menganggap keodoran, maka agama ini tidak jalan. Orang mencuri itu ketentuan Allah, orang berzina itu ketentuan Allah, tidak ada perintah dan larangan yang kita lakukan, maka agama juga tidak jalan. Maka semestinya bagi kita, bahwa kita itu bersyariat, agar supaya kita ada istilahnya saling mengingatkan di atas kebaikan, dan juga batin kita itu berhakikat, agar kita bisa melihat itu semua sudah ketentuan Allah. Maka kalau seandainya kedua-duanya kita amalkan, maka agama kita akan kuat, agama kita akan berjaya, sebagaimana yang telah kita lihat, kita saksikan, kita dengar di dalam sejarah-sejarah para ulama-ulama sufi dahulu, termasuk di Aceh ini. Dan juga yang kita hormati Bapak Camat atau yang mewakili Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan juga kepada orang tua kita sesepuh yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini, dan wabil khusus kepada guru kita Tengku Abdullah, dan kepada Wali Nangro, dan kepada seluruh abu-abu, tengku-tengku, dan kepada seluruh hadirin hadirat yang tidak mungkin namanya saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sepatutnya tidak henti-henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Karena Junaid al-Baghdadi, seorang ulama sufi, pernah menulis sebuah ungkapan di dalam kitabnya. Beliau mengatakan,
idza aradallahu bi'abdihi khairan awqa'ahu ila sufiyah wa mana'ahu suhbatal qura. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah tempatkan dia, Allah pertemukan dia, Allah persuhbahkan dia dengan ulama-ulama sufi. Dan Allah cegah dia, Allah jauhkan dia daripada berteman dengan qura. Qura yang dimaksud adalah ulama zahir, ulama syariat yang tidak mendalami, yang tidak memahami ilmu hakikat. Qura yang dimaksud juga adalah penceramah-penceramah yang membawa ceramahnya itu untuk kepentingan duniawi, mengajak kita untuk memperbanyak atau untuk dunia. Maka seperti saya katakan tadi, kita banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Allah sudah pertemukan kita, Allah sudah tetapkan hati kita untuk bersama Abuya. Kita akui atau tidak, Abuya adalah ulama sufi. Setuju atau tidak, kita lihat bukti di dalam kenyataan sekarang, Bapak Ibu. Banyak ahli-ahli maksiat tobat, banyak pemabuk tobat, sehingga pekerjaan Pak Polisi dan Pak Dan Ramil agak berkurang. Ini luar biasa. Setiap saat hari Sabtu di PAUD, di tempat Abuya, orang-orang ahli-ahli maksiat yang selama ini mereka berjudi, mereka itu mabuk, mereka itu macam-macam maksiat yang mereka lakukan, tapi sekarang sudah masuk tarekat, sudah mau beribadat. Bukti apa lagi yang kita minta daripada Abuya? Bukti apa lagi yang harus kita lihat dari Abuya? Apakah harus terbang di udara? Apakah harus berjalan di atas air? Bapak Ibu, berubah akhlak manusia, berubah tabiat jelek yang ada pada diri manusia itu disebabkan oleh seseorang, itu adalah keramat yang paling tinggi, melebihi daripada kita bisa memegang batu jadi emas, melebihi daripada angin topan waktu kita kita tahan berdiri, melebihi daripada keramat-keramat itu. Bukti apa lagi yang kita minta daripada Abuya? Itulah, setuju tidak setuju. Saya bukan membanggakan ayah saya bukan ingin menjual ayah saya, tapi itulah kenyataan yang saya lihat. Setiap hari Sabtu itu 100 orang dari berbagai macam daerah di seluruh Aceh, bahkan dari luar Aceh. Bapak Ibu, maka saya katakan tadi bahwa kita banyak bersyukur kepada Allah. Allah sudah pilih kita bersama ulama sufi, menandakan Allah menghendaki kita itu menjadi orang-orang yang baik. Allah cegah kita daripada berteman dengan ahli-ahli zahir. Mereka itu yang tahu hanya sembahyang, hanya tahu ilmu dan amal saja. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah sampai kepada Allah kalau kita hanya mengandalkan ilmu dan amal. Ilmu tidak menjamin seseorang itu sampai kepada Allah, setinggi apapun ilmu yang dia punya, sebanyak apapun kitab yang dia baca, tidak menjamin seseorang itu dekat kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Man istada ilman wa lam yastad zuhdan, lam yukarrimullah illa bu'dan." Siapa yang Allah berikan dia ilmu yang banyak, tetapi Allah tidak berikan kepada dia zuhud, Allah tidak berikan kepada dia itu dalam batinnya, maka tidak menambahkan ilmu itu kepada Allah dekat, tapi ilmu itu menambah dari Allah. Banyak kita lihat Bapak,
khususnya di Aceh. Ya. Sudah alim, sudah mengajar mahali, sudah macam-macam kitab yang mereka baca, tapi kerjanya kadang-kadang jauh daripada tahu. Dan juga amal tidak menjamin seseorang itu bisa dekat kepada zuhud. Beribu-ribu rakaat orang yang tidak zuhud. Ini menandakan banyak amal tidak menjamin seseorang itu dekat kepada Allah. Apa juga yang membuat dia dekat kepada Allah adalah perintah zahir dan perintah batin. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Fasbiru wa tawakkal 'ala Allah wa tabattal ilaihi tabtila. Dalam Al-Quran itu aqimis salah saja, bukan wa ita'iz zakah saja, bukan perintah salat saja dalam Al-Quran, bukan perintah berzakat saja, bukan perintah kita itu bersedekah dan lain sebagainya, puasa saja. Tapi dalam Al-Quran itu ada juga perintah tawakal, ada perintah zuhud, ada perintah tabatul, putuskan sangkutan kepada selain Allah. Jadi sekarang kita dibodohi, Bapak Ibu. Kita yang penting ini dulu, kita yang penting syariat dulu, kita yang penting puasa dulu, sembahyang dulu yang bagus. Nanti urusan tawakal belakangan. Ini adalah dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu adalah wiswas syaitan. Padahal kedua-dua perintah itu ada di dalam kitab yang satu, di dalam Al-Quran. Perintah itu datang dari Tuhan yang satu, dari Allah. Perintah zahir dan perintah batin kedua-duanya disebut dalam Al-Quran. Kedua-duanya itu datang dari Allah. Kenapa kita sekarang lebih mengutamakan ini ketimbang itu? Inilah kebodohan kita. Inilah dikatakan oleh Abuya, ilmu tidak menjamin seseorang itu dekat kepada Allah. Amal tidak menjamin seseorang itu dekat dengan Allah. Tapi yang membuat dekat kepada Allah itu adalah hal seperti apa yang disampaikan di dalam makalah ini. Nur Kasyaf. Apakah ilmu dan amal tidak perlu? Ilmu amal itu perlu, sangat perlu. Tak mungkin kita beribadat tanpa ilmu. Seperti hadis Nabi apa? Ilmu apa namanya itu? Siapa yang beramal tanpa ilmu? Siapa bagaimana? Hadisnya, matan hadisnya. Siapa yang beramal tanpa ilmu? Ilmu menghendaki amal memang bagaikan pohon tidak berbuah. Bagaikan pohon tidak berbuah. Ilmu tidak diamalkan itu bagaikan pohon tidak berbuah. Kita ada ilmu, tapi ilmu itu tidak kita amalkan, bagaikan pohon tidak berbuah, kurang manfaatnya. Dan kalau seandainya ilmu amal tidak ada ilmu, itu bagaikan buah tidak berpohon. Itu begitu sebaliknya kan? Kalau amal tapi tidak punya ilmu, bagaikan buah tidak berpohon. Itu yang lebih ngeri lah. Lebih takut ayam mesti tajak memilih jalan. Kita jalan-jalan di tepi jalan ada pohon tapi tidak ada buah. Takut tak kita? Nak takut nanya. Yuk sama relui yuk pohonnya. Tapi punya tajak memilih jalan itu buah hanya mengandungan tu. Tapi bak hana. Tapi bak kiban nanya. Pasti nanya dah belum kan? Imat legend namanya. Imat le? Menyertanya beramal tapi hana ilmu, amal kita itu habaan mantura, sia-sia. Masih mending ada ilmu tapi tidak diamalkan. Bapak Ibu, ilmu itu penting. Ilmu agama itu penting, ilmu syariat tentang sembahyang bagaimana syarat rukunnya itu penting.
dan mengamalkannya itu penting. Tapi kita jangan terhenti dengan ilmu dan amal, karena ilmu dan amal seperti yang telah disampaikan tadi tidak menjamin seseorang itu takut kepada Allah, tidak menjamin seseorang itu dekat kepada Allah. Banyak orang yang berilmu tapi dia lebih takut kepada manusia ketimbang Allah. Banyak orang yang beramal tapi harapnya itu masih kepada selain Allah. Sekarang umat Islam bukan kekurangan ilmu, bukan kekurangan amal, tapi kekurangan hal. Rasa dekat Allah itu tidak ada. Maka untuk mendapatkan ilmu dan amal kita bisa belajar sama siapapun, pesantren apa dimanapun. Tapi untuk belajar hal bagaimana merasakan Allah pada alam semesta dan pada diri kita ini harus belajar kepada guru yang kamil mukamil, yang sudah tahu, yang sudah menjalankan apa yang dia ucapkan. Sering Abu yang menyampaikan, siapa itu guru yang kamil mukamil? 4 syaratnya. Yang pertama, dia punya ilmu yang sahih. Dia tahu hukum syara, dia tahu hukum fikih, tasawuf, akhlak, dia tahu hukum sifat 20, akidah, dan dia tahu manazil-manazil, makam-makam yang harus dilalui oleh seorang salik. Apa itu makam zuhud, apa itu makam sabar, apa makam itu syok, makam cinta, makam rindu, tawakal dan sebagainya. Dia sudah tahu. Itu syarat seorang guru yang kamil mukamil, katakan oleh Qadul Himah. Yang kedua, dia sudah punya zuk yang sahih. Dia sudah merasakan, bukan hanya ngomong di lidah. Ini Bapak Ibu, saya minta maaf. Sebenarnya saya ngomong ini menceritakan saja. Makanya saya takut juga ngomong karena saya belum lagi. Apa juga saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan yang saya cerna dari Abuya. Jadi dia sudah merasakan itu, sudah menjalani. Lagi tanya Medan, tanya Medan, mesti dengan supir yang sudah pernah bolak-balik ke Medan, yang sudah dia tahu mana makam-makam, di mana tempat sembahyang, di mana tempat makan, di mana tempat istirahat. Kalau di jalan nanti mana lubang-lubang yang harus dihindari. Dia tajak ngondupir Medan yang golong pernah jauh Medan. Menyohan aku dalam juang, mau balik motor, balik motor. Jadi kita ajak Medan ngonsupir yang hanya melihat Medan itu di TV atau menceritakan ataupun dia mengetahui dari cerita orang, hanya pajan tuh tanya Medan. Syarat yang kedua, seorang guru yang kamil itu dia punya zuk yang syar'i. Dia sudah merasakan, sudah mengamalkan apa yang dia ucapkan. Yang ketiga, dia juga punya himmah yang tinggi. Himmahnya itu hanya kepada Allah. Apapun yang keluar dari ucapannya itu, dari mulutnya itu hanya Allah, bukan dunia, bukan selain Allah. Apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia lakukan, semuanya tertuju kepada Allah. Apapun yang dia lakukan, kita lihat Abu yang membuat posko, membuat baliho-baliho, membuat gapura-gapura, mari kita membangun iman di bumi Aceh. Banyak yang Abu Ya lakukan untuk supaya kita dekat kepada Allah. Himmah alia. Yang keempat, hal yang diridhai. Hal Abu Ya yang dimaksud istiqamah Abu Ya di dalam menjalani agama ini. Kita lihat Abu Ya di dalam kesehariannya beliau tetap
Kalau sembahyang kita muda ini Bapak Ibu, kalah kita dengan Abuya. Kita capek-capek sedikit, sembahyang jamaah itu kan sunat, boleh sendiri. Tapi Abuya tidak. Secapek apapun sembahyang jamaah tetap, wirid tetap. Kenapa? Karena wirid dan zikir itu adalah pintu anak kunci hadrat, pintu hadrat. Tidak mungkin seseorang itu sampai kepada Allah bila tidak mau berzikir. Bapak Ibu, 4 buah syarat ini baru dinamakan dia itu guru yang kamil, mukamil, kamil kepada dirinya dan mukamil bisa mengkamilkan kita. Jadi untuk mendapatkan hal ini, ini tidak semua guru orang alim bisa. Maka saya katakan, seperti saya katakan tadi, saya tidak menyanjung, tidak istilahnya membela ayah saya, tapi itulah kenyataannya. Banyak umat-umat sekarang yang ahli maksiat tobat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Abuya sangat sayang kepada kita. Abuya memperjuangkan kita, memperjuangkan iman kita, supaya kita itu merasakan keberadaan Allah pada alam semesta ini. Ilmu dan amal kita lakukan. Di samping ilmu dan amal, kita juga harus bisa bertarikat. Bertarikat dengan makna menyangkutkan hati kepada Allah di bawah bimbingan seorang murabbi. Bila hal itu telah ada, baru amal kita itu dianggap ada. Bila hal itu telah ada, baru amal kita itu dianggap ada. Benar dia itu melakukan ibadah itu karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau hal itu tidak ada, amal kita itu banyak bukan karena Allah, karena pangkat lah, karena jabatan lah, karena ingin dipilih lah, dan lain sebagainya, bukan karena Allah. Makanya Abuya mengatakan, ilmu menghendaki amal, amal berbuahkan hal, hal menghasilkan makrifat. Bila sudah banyak makna hal itu nampak kasih sayang Allah, Allah dekat dengan kita, dimanapun kita berada, Allah lihat kita, Allah dengar kita. Makanya dikatakan oleh Amin Kurdi di dalam kitabnya Tanwir Qulub, Bapak Ibu, umat Islam dewasa ini itu pada masa beliau. Kalau sekarang ini, ya, udah jauh lagi kan. Dewasa ini umat Islam itu kebanyakannya mereka berkisar di antara 3 perkara. Dia Islam, tapi dia tidak tahu hukum-hukum Islam. Dia tidak tahu Allah. Dia tidak tahu Rasulullah. Dia tidak tahu kewajiban-kewajibannya. Yang kedua, ada umat Islam. Dia tahu Allah, tahu sifat 20, tahu dia itu Rasul dan sifat-sifatnya, dan dia tahu kewajiban-kewajibannya, tapi dia tidak melakukannya. Dia lebih takut kepada manusia ketimbang Allah. Yang ketiga, ada orang Islam, dia tahu hukum Islam dan mengamalkan Islam itu, tapi bukan karena Allah, karena maksud diri, karena selain Allah. Kalau maksud dirinya tercapai, dilakukan. Kalau tidak, ya tidak. Itu umat Islam dewasa ini, kata beliau. Dewasa ini itu sekitar 500 atau 600 tahun yang lalu. Apalagi sekarang. Yang keempat, ini yang sudah jarang adanya, yaitu orang beribadah kepada Allah, dia Islam, dia tahu hukum Islam, tahu kewajiban-kewajibannya, dia melakukannya, dan dia lakukan itu ikhlas semata-mata karena Allah, tidak karena yang lainnya. Itu sudah jarang adanya, diibaratkan dengan burung gagak yang putih sayang. Sudah jarang sekali adanya. Maka supaya kita ini, Bapak Ibu,
Amal kita itu dianggap ada hal tadi. Hal itu baru tumbuh tidak bisa dengan membaca. Tidak bisa dengan kita buka internet, kita baca takrif zuhud, zuhud itu apa, tingkatan zuhud itu apa, tidak bisa. Harus berguru kepada guru yang kamil tadi. Ketika hal itu semakin bersinar di dalam batin kita, terasa dekat kepada Allah, Allah terasa dekat kita, nampak kasih sayang Allah, mata Allah kasih, telinga Allah kasih, semuanya dalam tubuh kita ini, ginjal, hati dan selain sebagainya kau dihargakan itu miliaran-miliaran. Ini bapak ibu, ibu-ibu mau enggak saya beli itu ginjal ibu 10 juta? 100 juta? Enggak mau jual. Itu masih ginjal. Matanya saya beli 10 juta. Tak ada yang mau jual. Kalau dihargakan tubuh kita ini bapak ibu 10 miliar tak cukup uang. Itu masih tubuh kita. Belum lagi udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, semuanya yang ada pada kita ini nikmat Allah. Malikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang ada padamu itu nikmat Allah, pemberian Allah semata-mata. Tidak Allah minta bayaran. Yang Allah minta kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku minta dia itu beribadah kepadaku saja. Begitu kita terlihat dalam batin kita, begitu sayang Allah sama saya. Banyak maksiat yang saya lakukan, tapi Allah masih sayang kepada saya. Sehingga begitu banyak sinaran-sinaran nur kasyaf itu masuk di dalam batin kita, sehingga kita lupa pada diri kita. Itulah makrifat namanya. Bapak ibu pernah tidak lupa ketika teringat anak? Waktu kita teringat anak kita jauh misalnya, terbayang kita senda guraunya, terbayang kita itu jalannya, terbayang kita itu dia bermanja-manja sama kita, sehingga kita lupa kepada diri kita. Tak terasa kita sudah menyepak batu, berdarah kaki. Itu kepada manusia kok bisa. Anak itu menyibukkan kita, harta itu menyibukkan kita, pekerjaan itu menyibukkan kita. Kenapa kita kepada anak, kepada harta, kepada pangkat dan jabatan kita bisa lupa, bisa fana istilahnya. Semua itu menyibukkan kita, sementara Allah yang selalu menyelesaikan kesibukan kita. Allah itu selalu memberikan solusi kepada kita, memberikan nikmat-nikmat yang banyak. Kenapa kita tidak bisa fana kepada Allah? Nah inilah karena kita sudah istilahnya sudah dikuasai oleh nafsu amarah, sudah dikuasai oleh nafsu lawamah mulhamah, yang ketiga nafsu itu belum diakui oleh Allah sebagai hambanya. Maka penting bertarikat, penting berguru kepada guru yang kamil tadi, supaya bisa merubah tabiat nafsu kita ini bapak ibu kepada nafsu mutmainah paling kurang. Kalau masih amarah itu masih sangat jelek. Lawamah itu juga masih jelek. Nafsu amarah itu suka kepada maksiat dan lain-lain, tidak suka kepada taat, itu amarah namanya. Nafsu lawamah itu sudah suka kepada taat, sudah benci kepada maksiat, tapi tak mampu dilakukan. Dia sudah suka kepada taat, tapi berat melakukan taat itu. Dia benci kepada maksiat, tapi masih dilakukan maksiat itu. Itu lawamah namanya. Ada mulhamah, dia sudah bisa melakukan taat dan bisa menjauhkan maksiat, tetapi masih ada ujub dan ria di dalam batinnya. Terlihat dia bisa beramal itu karena kehebatannya, dia bisa beramal itu karena kekuatannya. Ini karena saya, ini karena saya, ini karena ibadah saya. Itu mulhamah. Dah bagus, tapi belum bagus. Nafsu mutmainnah, ini sekurang-kurang pangkat nafsu yang sempurna, sekurang-kurang sempurna kita harus bisa bernafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu dia sudah
melakukan mengerjakan yang baik-baik itu tidak berpayah-payah lagi. Begitu orang azan, ya munannahu adzan, itu bedoh diri untuk melakukan sembahyang berjamaah. Ya, itu sudah nafsu mutmainnah. Dia bisa melakukan taat tanpa berpayah-payah. Dia bisa meninggalkan maksiat tanpa berpayah-payah. Dan dia melakukan itu nampak itu kasih sayang Allah, pemberian Allah, maunah Allah. Dengan adanya maunah kasih sayang Allah, dia bisa melakukannya, bukan karena dia. Inilah orang-orang yang selamat, Bapak Ibu. Dalam hadis Nabi dikatakan apa? An-nasu kulluhum halka. Manusia semuanya celaka. Illal alimun, kecuali orang alim, orang yang punya ilmu agama. Ilmu, Bapak Ibu, dalam Al-Quran dan hadis yang Allah sanjung ahli ilmu, yang Rasulullah sanjung ahli ilmu, ilmu yang dimaksud itu ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kenapa? Karena kalau kita punya ilmu agama, dunia kita bagus. Tapi belum tentu kita punya ilmu dunia, agama kita bagus. Tapi kalau kita punya ilmu agama, otomatis dunia kita bagus. Karena dikatakan di dalam hadis yang lain, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka dengan ilmu. Ilmu itu yang masuk ilmu agama. Siapa menghendaki kehidupan akhirat, dengan ilmu agama juga. Siapa yang menghendaki keduanya, dengan ilmu agama. Bapak Ibu, jadi semua manusia ini celaka kecuali orang alim. Orang alim itu celaka kecuali orang yang beramal dengan ilmunya. Orang yang beramal itu celaka kecuali orang yang ikhlas. Nah, ini ikhlas tadi. Ikhlas itu nak mungkin didapat tanpa ada guru. Dikatakan oleh Syekh Saruk, sahih amalaka bil ikhlas. Sahihkan, bersihkan amalmu itu dengan ikhlas. Orang ikhlas pun celaka kecuali orang ikhlas pun hampir celaka. Matan hadisnya fi khatin azimin, dalam kekhawatiran yang besar. Orang ikhlas itu fi khatin azimin, di dalam kekhawatiran yang besar. Kecuali orang yang bisa fana dalam wujud Allah. Nah, ini fana inilah yang dimaksud dengan ma'rifat. Jadi kalau seandainya kita mengandalkan ilmu, mengandalkan amal, mengandalkan ikhlas, ikhlas itu saya sudah ikhlas. Nah, kalau kita tahu kita ikhlas, berarti belum ikhlas. Kalau kita tahu kita ikhlas, karena ikhlas itu Bapak Ibu bisa jadi tipuan syaitan. Orang ikhlas itu tidak tahu dia itu lagi wujud dan riya. Bahkan orang ikhlas itu tidak tahu bahwa dia ikhlas itu merupakan sebuah wujud dan riya. Ini Bapak Ibu. Maka dari itu kita jangan berhenti. Nah, jangan berhenti hanya di ilmu dan amal saja. Kita harus bisa merasakan keberadaan Allah. Di mana dengan merasakan keberadaan Allah pada diri kita dan alam semesta, maka dunia ini aman. Kenapa? Karena kita yakin, bukan hanya di akal saja. Ya, seperti saya katakan tadi, manusia ini terbagi kepada tiga tadi. Orang itu apa dia? Orang Islam apa dia nak tahu Allah itu maha melihat. Tapi kenapa juga mereka berani melakukan maksiat? Karena ilmunya itu di akal, tidak sampai ke ruh, tidak sampai ke hati, ke tingkat rasa. Jadi mendapatkan rasa itu tidak bisa kita belajar di mana-mana kecuali dengan berguru kepada guru yang kamil. Ini nafsu mutmainnah. Sebatas mana kita penting pada nafsu mutmainnah itu Bapak Ibu? Abuya sudah menggambarkan bahwa di dalam mabadi tasawuf, di dalam makalah beliau, Abuya menyampaikan apa? Tauhid tasawuf ini di Bapak Ibu, tauhid bagi orang yang bertasawuf. Tauhid tasawuf yang dimaksud oleh Abuya, tauhid itu adalah hakikat, tasawuf itu berjalan hati. Bukan tauhid mutakalimin, bukan tasawuf akhlak.
Itu sudah di bawah. Untuk mencapai itu perlu jalan. Abu Ya mengatakan pengkajian tauhid tasawuf ini penggagasnya Allah, penggagasnya Rasulullah, ulama-ulama sufi. Nisbah pengkajian ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain bagaikan roh dan jasad. Bila jasad ada, roh tidak ada, jasad itu dianggap ada atau tidak, Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau jasad tidak ada, roh jasad itu dianggap tidak ada. Jasad itu tidak berguna, tidak berfungsi. Kapan jasad itu berfungsi berguna? Bila ada ruhnya. Begitulah agama ini. Bila tidak ada tauhid tasawuf, karena tauhid tasawuf ini jabaran daripada pengkajian ihsan. Karena rukun agama kita Islam, iman dan ihsan. Tauhid tasawuf ini kajian daripada ihsan. Kalau tauhid tasawuf ini kajian ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam yakun tarah fa innahu yarak, ini tidak ada, maka Islam kita itu tidak berfungsi. Iman kita itu tidak berfungsi kalau tidak ada ihsan. Makanya Abu yang mengatakan sepenting mana kita kepada pengkajian dari tasawuf ini, sepentingnya kita kepada air. Kita nak bisa hidup kalau tidak ada air. Mati. Diuroh nanti jadi mati. Begitulah agama kita ini dengan tauhid tasawuf. Bila tauhid tasawuf ini tidak kita dalami, tidak kita amalkan, agama kita mati. Buktinya sekarang Bapak Ibu, umat Islam banyak, tapi kalah dengan kafir yang beberapa orang saja. Di Indonesia ini kita lihat, umat Islam di Indonesia 80% sekian, tapi bisa kalah dengan orang Kristen, orang luar Islam yang hanya begitu beberapa orang saja. Berperang, kita lihat sekarang rata-rata umat Islam kalah. Di mana baik di Irak, di Iran, ya, di Suriah, umat Islam kalah. Bahkan bisa jadi di Indonesia bisa kalah kalau seandainya orang kafir memengaruhi kita dalam kondisi kita sekarang ini. Umat Islam itu banyak, tapi pula ya, yang benar-benar Islam itu bisa dihitung dengan jari. Itu kenapa? Karena tidak mendalami ihsan ini. Kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah pada zaman dahulu, bagaimana mereka berperang. Setiap mereka berperang selalu mereka menang. Para sahabat Rasulullah berperang, perang apa saja, perang Kandak, perang Uhud, perang Badar, semuanya umat Islam menang. Padahal umat Islam itu 300, orang kafir 1000. Perang Badar yang persenjataan, kalau kita baca sejarah, perang Badar itu Rasulullah bukan untuk memerangi orang kafir, hanya untuk menyergap kafilah Quraisy yang pulang dari Syam. Bukan untuk berperang, senjata yang Rasulullah dan sahabat bawa hanya sekedarnya saja, bukan untuk berperang, hanya untuk menyergap kafilah Quraisy yang pulang dari Syam menuju Mekah. Tetapi karena sampai berita kepada Abu Jahal di Mekah bahwa Rasulullah ingin menyergap kafilah mereka, Abu Jahal membawa lelaki-lelaki yang kuat-kuat dengan persenjataan yang lengkap, 1000 orang untuk menyelamatkan kafilah mereka. Rasulullah berperang dengan yang serba lengkap, serba canggih persenjataan pada waktu itu. Rasulullah dan sahabat menang. Perang Uhud kita lihat, umat Islam 1000 lebih kurang, orang kafir 3000, umat Islam menang. Kenapa? Karena mereka, keimanan mereka itu yakin penuh kepada Allah. La tataharruk ragu darah illa billah, tidak bergerak satu gerak pun kecuali dengan izin Allah. Di Aceh kita lihat, orang Aceh 300 tahun yang lalu memerangi Belanda. Umat Islam di Aceh ini hanya pakai bambu runcing, hanya pakai rencong, hanya pakai pedang. Orang Belanda itu pakai pistol, pakai AK-47 ya, pakai meriam.
Tapi kenapa orang Islam menang pada waktu itu? Karena keimanannya, karena pengkajian ihsan tauhid tasawuf itu tertanam di dalam batin mereka. Yang mereka takut hanya Allah. Maka umat Islam menang di mana-mana. Tapi kalau sekarang umat Islam banyak, tapi yang benar Islamnya itu bisa dihitung dengan jari. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, kita masih semasa dengan Abuya. Kita masih, Abuya sangat sayang kepada kita, memperjuangkan iman kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kita tak boleh lagi istilahnya menunda-nunda untuk bergabung dengan MPTT ini. Ini kapal MPTT Bapak Ibu sudah berjalan begitu cepat, bukan pelan-pelan lagi. Nyo kapalnya kaijak Bapak Ibu, hanai pehle belum ya. So kena di bagang. Jadi bahkan kapalnya sudah begitu kencang, dengan makna Abuya sudah begitu tua, sudah 73 tahun, sudah ozor kalau kita lihat menurut usia beliau. Maka dari itu Bapak Ibu, tidak ada yang memperjuangkan iman kita. Saya teringat kisah Rasulullah hingga hayatnya, hingga akhir hayat, ummati yang dia pikirkan itu yang Rasulullah pikirkan umatnya. Bahkan Rasulullah tidak memikirkan keluarganya, bahkan anaknya, bahkan dirinya. Abuya sekarang yang dia pikirkan kita, yang beliau pikirkan ini kita. Bagaimana keimanan kita sekarang? Sebatas mana keimanan kita? Bapak Ibu, maka Abuya bikin posko-posko, bikin balai-balai, bikin segala sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Bikin gapura di tengah jalan ya. Karena apa yang kita lihat itu yang teringat di dalam hati kita. Kalau kita lihat itu gambar pemain bola, itu yang teringat kita nanti malam ada bola ya. Kalau artis ataupun orang yang bisa merokok di jalan tuh, teringat kita belum merokok, berhenti lagi beli rokok ya. Kalau kita lihat pamflet di sana ada Abuya, ada foto Abuya, ada logo-logo yang mengingatkan kita kepada Allah. Oh, ini nanti malam ada zikir di mana? Jadi itu kan sebuah ide yang luar biasa Bapak Ibu. Maka dari itu lanjut. Jadi dari itu Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan yang terpenting bagi kita apa? Kita melaksanakan apa perintahnya. Man qala li syaikhi lima lam yuflih abada. Siapa yang mengatakan kepada gurunya bagaimana atau kenapa ketika gurunya memerintahkan dia, maka dia tidak akan selamat selama-lama. Maka dari itu Abuya sekarang sudah memerintahkan kita ratib sendiri, ratib juga. Ulun belum meratib, hanya ingat Allah, ingat pula ratib lebih baik meratib beserta ghaflah ketimbang tidak ada ratib sama sekali. Lebih baik meratib walaupun hati tanya lalai, holain, daripada hanya meratib sama sekali. Kenapa? Karena untuk naik ke tingkat kedua harus melalui tingkat pertama. Naik kepada tingkat yaqdah mesti ghaflah dulu. Dari yaqdah naik kepada hudur, ya ada yaqdah dulu. Dari hudur ke ghaibah, ya hudur dulu. Tak mungkin dari 0 sampai naik terus ke 4, tak mungkin. Tahu? Kita harus berjenjang. Makanya jangan bosan-bosan berzikir walaupun hati kita itu tidak ingat kepada Allah. Lebih bagus kita berzikir walau hati kita tidak ingat daripada tidak berzikir sama sekali. Bahkan nanti Allah lihat kemauan, karena dikatakan di dalam tasawuf Allah memberikan kadar kemauan kita. Allah memberikan menurut sangkaan kita kepada Allah. Sebatas mana sangkaan kita kepada Allah, sebatas itu Allah lakukan kepada kita. Maka kalau kita berbaik sangka kepada Allah dengan kita bersungguh-sungguh ratib seribu ini, dan Allah akan menaikkan tingkatan zikir kita dari ghaflah, dari tidak ingat Allah kepada ingat Allah. Dari ingat Allah terasa dekat Allah. Dari terasa dekat Allah hilang selain Allah di dalam pandangan batin kita ketika kita berzikir.
termasuk diri kita. Itulah zikir yang paling tinggi. Maka Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan karena waktulah yang memisahkan kita. Dari itu kita tutup dengan tertib survei. Kita berabitah dengan Abuya. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah agar Allah bukakan pintu hati kita supaya kita ini bisa merasakan keberadaan Allah pada diri kita dan alam semesta ini, sehingga kita bisa bermakrifat kepadanya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت بها إن شاء الله تعالى برحمته كالآمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها الخطايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه بعدد ما في علمك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، واختم لنا منك بخير. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهدي قلوبنا واسلل ساخمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، شوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا لذكرك، وقلبا خاشعا لشكرك، وبدنا ليلا لطاعتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من الخواطر النفسانية، واحفظنا من الشهوة الشيطانية، طهرنا من القدرة البشرية، وصفنا بصفاء المحبة الصديقية. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا وأرواحنا وأجسامنا بنور معرفاتك وتجلياتك، واسلك دائما باقيا هاديا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، وعن والدنا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله